Ya, sudah. Oke. Sudah bisa kelihatan. Mungkin saya akan sampaikan Bapak Ibu. Oke, kalau tidak nyambung, artinya maksud saya gambarnya hilang atau suaranya hilang, mohon ini Bapak Ibu memberikan sinyal ke saya. Jadi pembahasan kita pada pagi hari, insya Allah kita akan membahas ini, mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Yang pertama kebijakan tentang pembelajaran di masa COVID, ini yang pertama. Yang kedua kita akan membahas tentang paradigma outcome based education di sistem pendidikan kita. Yang ketiga kita nanti akan mendiskusikan tentang blended learning dan distance learning. Ini nanti insya Allah akan bermanfaat pada saat kita berada di new normal. Ya. Kemudian yang keempat kita akan membahas tentang desain pembelajaran daring atau online learning design seperti yang tercantum di dalam surat undangan. Lalu Bapak Ibu nanti materinya ada di sini. Ini ada ada linknya. Ini ada materi Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa melihat di channel YouTube saya itu ada beberapa video tentang desain pembelajaran yang nanti bisa Bapak Ibu kunjungi di situ. Materi yang ada di dalam link ini ada 4 slide Bapak Ibu, ada 4 file. File yang pertama adalah slide yang ini yang sedang saya presentasikan. Slide yang kedua adalah PowerPoint, di dalamnya ada link terhadap contoh-contoh bagaimana desain pembelajaran daring dengan menggunakan Google Classroom maupun dengan menggunakan platform Moodle, ya Bapak Ibu, yang banyak disarankan oleh Dikti. Nah, kedua contoh itu di dalam link itu sebenarnya pembelajaran daringnya didesain berdasarkan outcome based education, ya, berdasarkan capaian pembelajaran lulusan. Lalu slide yang file yang ketiga adalah contoh RPS lengkap Bapak Ibu, RPS blended learning. Jadi RPS yang di dalamnya sudah melibatkan pembelajaran e-learning daring. Ya, itu contoh lengkap untuk mata kuliah yang saya ambil, mata kuliah yang umum, yaitu metodologi penelitian. Kalau metodologi penelitian hampir semua prodi ada mata kuliah ini. Lalu file yang ketiga adalah format RPS yang masih kosong, barangkali bisa digunakan untuk exercise. Maka Bapak Ibu terkait dengan filenya. Lalu pembahasan kita yang pertama, alhamdulillah kemarin sudah disepakati tentang panduan pembelajaran di masa pandemi COVID ini. Orientasinya atau titik beratnya adalah pada kesehatan dan keselamatan, baik peserta didik, mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Lalu ini yang tadi disampaikan oleh Bu Khairah tadi, yaitu bahwasanya pembelajaran tetap berlangsung. Kalau di perguruan tinggi agama, keagamaan itu mulai September, kalau di tempat saya adalah Agustus 2020. Lalu yang berubah adalah metode pembelajarannya. Ya, metode pembelajarannya tetap dilakukan secara daring terhadap semua zona, ya, zona hijau, ya, zona kuning, orange, dan merah. Katanya Surabaya ini sudah merahnya merah pekat ini, Pak. Tapi menurut para ahli Surabaya pekat karena spesimennya, ya, pengukurannya ditingkatkan memang. Dalam hal mata kuliah tidak dilaksanakan secara daring, maka kuliah dilakukan di akhir semester dengan menggunakan protokol yang ketat ini, Bapak Ibu. Nah, kalau di tempat saya ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa dihindari, harus datang ke kampus, yaitu terkait dengan praktikum. Nah, ini ada praktikum yang peralatan tidak bisa digantikan, tapi tidak banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka harus mengikuti protokol yang sudah ditetapkan. Kemudian PJJ atau distance learning ini dalam rangka ini Bapak Ibu keterbatasan space, ya, physical distancing dalam penyelenggaraan berbagai aktivitas termasuk dalam aktivitas pendidikan itu memerlukan ruang dan fasilitas yang cukup besar.
Ya, jadi kalau tetap dilaksanakan, kampus-kampus atau sekolah-sekolah itu maksimum diisi hanya 40% sampai 50%. Ya. Jadi seperti waktu UTS UAS itu yang kursinya dibuat berjarak yang cukup panjang. Gitu. Oleh karena itu, penguatan di dalam penyelenggaraan pendidikan daring ini atau pembelajaran daring ini menjadi sangat strategis kita laksanakan. Dan menurut UNESCO, saya baca dari laporannya, masa pandemi ini membuat akselerasi dunia pendidikan masuk pada era yang baru sama sekali, Bapak Ibu, yaitu era education 4.0. Ya, Bapak Ibu, era pendidikan yang di samping berbasis pada pendekatan humanities, kemanusiaan, juga mengandalkan pada pilar lagi yaitu teknologi. Ya, teknologi sebagai alat, gitu Bapak Ibu. Lalu kebijakan Kemendikbud ini di Kementerian Bapak Ibu itu pembelajaran bisa menggunakan beberapa platform Bapak Ibu. Ya, di antaranya yang disediakan oleh Kementerian itu adalah platform SPADA atau Learning Management System Model. Ini adalah Learning Management Model ini adalah Bapak Ibu, ini platform yang gratis, ya gratis tidak berbayar. Dan kita bisa download untuk diinstal ke server kita dan kita bisa jalankan. Demikian juga Google Classroom ini yang sekarang Bapak Ibu sedang bekerja sama dengan kita dan kita bisa menggunakan secara gratis seperti sekarang ini Google Meet ini kita bisa menggunakan secara free itu untuk pelaksanaan pembelajaran. Lalu ini yang penting Bapak Ibu bagi mahasiswa karena seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi yang paling menonjol adalah keluhan kehabisan kuota begitu Bapak Ibu, maka PTN maupun PTS diharapkan bisa berbagi, bisa membantu mahasiswa ya sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu Bapak Ibu. Saya kemarin mengadakan survei atau kuesioner, saya mendapatkan sekitar 250 mahasiswa saya, itu sebagian besar mengeluhkan tentang satu kuota, yang kedua yang di daerah-daerah itu terkait dengan listrik Pak, yang sering terganggu, suka mati, gitu ya. Sering mati begitu. Dan yang sering juga menjadi keluhan itu adalah yang juga cukup menonjol itu, mohon maaf ngapunten ini, Bapak Ibu dosen itu sering banyak memberikan tugas daripada mengajar gitu ya Bapak Ibu. Artinya belum diajarkan tapi sudah tugasnya berguguran dari tugasnya terus diberikan. Terus tugas-tugasnya itu seringkali mahasiswa harus download sana, download sini, harus upload begitu Bapak Ibu, uploadnya dalam bentuk video dan sebagainya. Nah ini menjadi keluhan mahasiswa. Ya, tapi ya namanya mahasiswa dan namanya manusia pasti ada keluhannya. Tapi mereka dengan kuliah daring ini merasa lebih dekat dengan dosen, katanya begitu Pak. Kalau dulu dosen itu di WA itu agak balesnya itu agak ogah-ogahan katanya mahasiswa begitu. Tapi dengan daring ini, era daring ini, dosen lebih responsif membalas WA-nya mahasiswa. Jadi mahasiswa lebih merasa dekat dengan dosennya. Nah, itu adalah hikmahnya barangkali Bapak Ibu, jauh kelas tapi dekat di HP. Nah, pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini Bapak Ibu, ini memang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi sesungguhnya program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka walaupun tidak dituliskan, itu Bapak Ibu dituangkan untuk pasal-pasal di Permendikbud nomor 3 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Nah ini juga mendukung penggunaan pembelajaran daring dalam kegiatan pembelajaran kampus merdeka ini. Beberapa item Bapak Ibu bisa ikuti di sini. Perguruan tinggi mesti harus menyediakan beberapa platform pembelajaran daring yang kira-kira tidak memberatkan baik dosen maupun mahasiswa dan bisa digunakan dengan mudah. Bahkan sekarang didorong untuk berbagi konten Bapak Ibu, ya berbagi konten. Jadi kalau Bapak Ibu punya materi kuliah daring bisa dibagi ke ke prodi lain atau fakultas lain yang mata kuliahnya mirip-mirip gitu ya, yang mata kuliah
hampir sama, atau bahkan dibagi antar universitas ini. Ini didorong baik oleh kementerian maupun oleh UNESCO, yaitu dengan istilah OER, ya Pak, Open Education Resources. Jadi berbagi sumber-sumber belajar secara bersama, secara free, gratis begitu Bapak Ibu, untuk saling bisa membantu, ya. Karena dalam masa-masa yang saat ini memang perlu kita saling membantu, tuh Bapak Ibu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, protokolnya kalau zaman dulu mungkin masih endemik demam berdarah, itu ada 3M, menguras kamar mandi, ya, katanya orang Surabaya itu Bapak Ibu, menutup tempat-tempat yang ada genangan air, mengubur barang-barang yang kemungkinan nanti bisa menjadi bibit nyamuk. Ya, ternyata sampai dilaporkan sampai Maret kemarin demam berdarah ini masih menjadi endemik di Indonesia dan tidak jauh-jauh angkanya dari COVID, Bapak Ibu. Lalu 3M yang kedua adalah rajin mencuci tangan, Bapak Ibu, dengan sabun dan air mengalir. Jadi tangan saya sampai seperti halus, Bapak Ibu, dibuat fingerprint sampai sudah tidak bisa lagi ini. Rajin memakai masker, ya, kemudian menjaga jarak ini. Nah, ini mungkin tetap harus kita kampanyekan, Bapak Ibu, pada siapa saja, termasuk kepada mahasiswa. Nah, nanti suatu saat pertahanan itu sudah tidak lagi di pemerintah. Pertahanan itu sudah tidak lagi di negara, tapi pertahanan itu berada di negara kita, berada di diri kita masing-masing. Jadi kita masing-masing lah yang mempertahankan diri kita dari serangan segala macam penyakit. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kekuatan pada kita semua agar kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk, Bapak Ibu. Nah, ini saya katakan sebagai protokol 6M. Lalu paradigma UB ini Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya, mungkin bisa diwakili 1-2 dari Bapak Ibu. Apakah sudah pernah Bapak Ibu mendapat tagihan terkait dengan kurikulum yang berbasis pada outcome-based education, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu belum pernah ya, ya. Jadi outcome-based education ini Bapak Ibu diperkenalkan oleh lembaga-lembaga akreditasi internasional, Bapak Ibu. Jadi kalau kita nanti atau Bapak Ibu sedang mengikuti atau telah mengikuti akreditasi internasional, pasti tagihannya adalah outcome-based education. Ya, tagihan itu adalah tagihan implementasinya. Apa yang dimaksud dengan outcome-based education itu biasanya gini. Asesor itu akan tanya pada kita semua, Bapak Ibu kalau masuk kelas, apa yang menjadi keresahan Bapak Ibu? Ya, itu pertanyaan gampangnya seperti itu. Nah, kalau keresahannya Bapak Ibu itu, ya, atau kita semua masih pada bagaimana materinya tidak habis, itu berarti paradigma pelajarannya masih outcome-based education. Tetapi kalau keresahannya Bapak Ibu dosen itu sudah pada gimana mahasiswa ini diajari kok tidak bisa-bisa. Jadi dia selalu memikirkan kebisaan mahasiswanya. Jadi dia tidak peduli dia nanti mahasiswa itu ujian berapa kali. Pokoknya yang penting dia bisa. Nah itu oleh asesor dikatakan bahwasanya prodi ini atau dosen ini sudah menjalankan OB. Yang menjadi fokus bagi dosen adalah kebisaan mahasiswa. Ya. Nah begitu Bapak Ibu. Nah, tempat saya sudah mengikuti akreditasi internasional itu sudah sekitar ya 5 tahun lebih lah Bapak Ibu, berbagai macam itu. Sekarang paradigma penilaian dosen sudah bergeser Bapak Ibu. Dosen sudah tidak lagi keberatan untuk memberikan asesmen berulang-ulang pada mahasiswanya supaya kemampuannya itu bisa dicapai, outcome-nya itu bisa dicapai. Jadi outcome-nya yang dicapai. Mengapa begitu Bapak Ibu? Sebab nanti terakhir dosen diminta membuat portofolio. Kalau ada mahasiswa yang nilainya ya kurang dari threshold-nya, dari kemampuannya itu, apa yang dilakukan dosen itu Bapak Ibu? Ya, apa yang dilakukan itu penting. Ya, apakah memberikan kesempatan lagi untuk mahasiswa belajar lagi, mengulang melakukan asesmen itu Pak. Nah awalnya memang berat ini Bapak Ibu buat dosen karena satu merubah paradigma, yang kedua menghabiskan waktu Bapak Ibu.
Nah, dengan e-learning ini akan jauh lebih mudah, Bapak Ibu. Kita bisa dibantu dengan e-learning ini, sehingga beberapa ujian itu otomatis, mahasiswa itu bisa otomatis melaksanakan ujian berkali-kali sampai nilainya tercapai. Ya. Dosen tidak perlu melakukan koreksi, misalnya ujian-ujian yang menggunakan multiple choice, yang banyak dilakukan di jurusan-jurusan informatika, matematika, dan sebagainya. Nah, paradigmanya seperti ini, Bapak Ibu, pendidikan kita. Jadi pendidikan di era Education 1.0 ini, pendidikan yang masih gelap buat peserta didik, buat mahasiswa. Jadi mahasiswa itu baru tahu apa yang harus dipelajari itu setelah ketemu dosennya, ya Bapak Ibu. Jadi waktu saya kuliah 83 dulu, di ITS, Bapak Ibu, jadi saya angkatan 83, saya baru tahu belajar apa setelah ketemu dosennya. Oh, dosennya ngajar ini, saya harus belajar ini, gitu ya. Itu pun kadang-kadang dosennya nggak ngasih bukunya, Bapak Ibu, cuma ngasih catatan aja, catatan di papan tulis itu, ya. Tidak ngasih buku kopiannya. Kalau ada dosen yang baik, biasanya ngasih kopiannya, ini tolong dikopi, ini kamu pelajari. Alhamdulillah kita bisa belajar di depan, gitu ya. RPS nggak ada, apalagi kurikulum nggak pernah kelihatan, mahasiswa nggak pernah tahu kalau kurikulumnya itu ada, gitu ya. Nah, itu era yang masa-masa kegelapan dalam dunia pendidikan, termasuk di tempat kita. Lalu era Education 2.0, Andrew Kukic, konsep pembelajarannya, di mana kurikulum sudah mulai terbuka, Bapak Ibu. Jadi kurikulumnya sudah ada, mahasiswa sudah bisa melihat kurikulumnya, rancangan pembelajaran RPS sudah ada, ya. Atau kalau zaman dulu GBPP SAP sudah ada, tapi dosen masih melaksanakan pembelajaran itu secara strictly, ya. Jadi secara kaku, begitu ya. Jadi pembelajaran itu basisnya di ruang kelas. Nah, yang berikutnya era Education 3.0 ini yang sekarang sudah biasa buat kita, yaitu proses pembelajaran yang sudah mulai fleksibel. Kapan saja mahasiswa bisa kontak dosennya untuk menanyakan sesuatu kalau dia mau, gitu ya Bapak Ibu. Jadi interaksi belajarnya sudah lebih terbuka. Dosen menyediakan e-learningnya. Ya, alhamdulillah di masa COVID ini, dalam hal ini, ya Bapak Ibu, dalam hal ini dosen kita ya dan mahasiswa kita ya tiba-tiba menjadi menjadi sangat terbiasa dengan menggunakan pembelajaran daring dengan segala macam platformnya, ya. Dosen sudah terbiasa juga memberikan asesmen atau kuis-kuis di dalam bentuk e-learning, apa saja dia mau bisa dilakukan di situ. Lalu Bapak Ibu, yang keempat ini era yang berikutnya adalah era Education 4.0 ini, Bapak Ibu, pembelajaran lebih personalized, ya. Jadi pembelajaran yang orientasinya pada mahasiswa, ya sesuai karakter belajar mahasiswa. Jadi lebih cenderung dosen itu menyesuaikan atau guru lebih menyesuaikan pada keperluan belajar mahasiswa. Lalu berikutnya adalah learning experience. Dosen sudah lebih banyak memberikan tugas-tugas yang bermanfaat untuk dia. Lebih banyak menunjukkan kasus-kasus di lapangan, ya proses-proses kalau di bidang hukum proses-proses peradilan sering ditunjukkan di lapangan. Ya, saya juga sering membawa mahasiswa saya di industri, Bapak Ibu. Ya di sela-sela mata kuliah itu saya kontak alumni, saya bisa tidak kunjungan ke sana, saya bawa ke sana, ya supaya dia punya pengalaman. Lalu Bapak Ibu, pembelajaran lebih terkoneksi, ya Bapak Ibu, antara dosen dan mahasiswa dan sumber belajar ini lebih dekat connected-nya. Ya. Setiap saat dosen bisa berkomunikasi dengan mahasiswa untuk menanyakan ini dan itu, ya apakah tugasnya sudah dilakukan, dikerjakan, apakah sudah disubmit, ya bagaimana kabar Anda. Saya sering kontak Bapak Ibu di masa pandemi ini dengan mahasiswa saya pakai Zoom begitu. Kemudian saya tanya satu persatu keadaan kesehatannya di sana, apakah dia belajarnya masih bisa berlangsung atau tidak, ataukah dia terhalang oleh sambungan jaringan gitu, ya. Lalu saya rekam Bapak Ibu, saya kasihkan pimpinan, ini loh Pak seperti ini. Ya alhamdulillah, kemudian ada bantuan-bantuan kuota dan sebagainya. Kemudian smart teknologi ini Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu, dalam penggunaan teknologi cerdas di dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu kita bisa memonitor mahasiswa kita itu berada di mana. Karena setiap mahasiswa pasti bawa HP, ya, dan HP terhubung internet. Dan itu artinya mahasiswa kita bisa kita monitor ini Bapak Ibu. Dia di mana dan kemana saja hari itu, gitu ya.
akan diramalkan nanti kalau di era education 5.0 ya Bapak Ibu, proses pembelajaran itu bisa diprediksi berdasarkan posisi mahasiswa itu sedang di mana. Ya, misalnya kalau mahasiswa itu setiap harinya lebih banyak kunjungannya di perpustakaan, di rumah ibadah, gitu, pasti anak ini punya berpotensi punya sikap yang baik, gitu ya. Jadi ke depan itu begitu Bapak Ibu, seperti Google Maps. Sekarang Google Maps itu bisa digunakan untuk memprediksi ya Bapak Ibu. Misalnya kalau Bapak Ibu rumahnya di seperti saya di kawasan Rungkut, kerjanya di UIN setiap hari lewat Rungkut Brebek begitu, Bapak Ibu. Dalam 10 hari terakhir Bapak Ibu punya datanya, Rungkut Brebek itu macetnya seperti apa. Maka besok saya bisa memprediksi apakah Rungkut Brebek itu macet atau tidak, gitu ya. Jadi Google Map itu sudah bisa memprediksi seperti itu. Ke depan katanya banyak paper yang menceritakan bahwasanya ke depan dunia pendidikan kita itu betul-betul menjadi dekat dengan mahasiswa walaupun tempatnya jauh, yaitu dengan menggunakan cyber cyber sistem pembelajaran Bapak Ibu ya. Lalu pembelajaran itu yang penting lagi adalah kapasitas belajar, yaitu meningkatkan kapasitas belajar mahasiswa dan value base. Jadi sesungguhnya mahasiswa itu Bapak Ibu, sesungguhnya kalau kita tanya satu persatu dari hati ke hati, kalau ditanya, dia itu males pembelajaran yang materinya tidak tahu maksudnya apa, itu dia biasanya males dia. Ya, jadi kalau ini manfaatnya buat apa sih belajar ini? Selalu ada pertanyaan seperti itu ya. Jadi dia orientasinya pada manfaat, value. Ada value-nya tidak belajar ini. Ya walaupun dia merasa bahwasanya mata kuliah ini sebenarnya tidak ada manfaatnya, tapi dia harus lulus, dia tetap belajar gitu ya. Buat dia bahasanya. Oleh karena itu nanti dosen harus betul-betul memberikan ilmu ya, yang ilmu itu tidak hanya bermanfaat, dianggap bermanfaat buat dosennya, tetapi kita harus meletakkan manfaat itu pada mahasiswanya. Nanti dia dengan ilmu yang dia pelajari, yang kita ajarkan itu memiliki manfaat apa buat dia. Jadi kita sering-sering menanya mahasiswa, kalau ini bagaimana menurut Anda, bermanfaat enggak gini ya, sering cek begitu Bapak Ibu, value-nya. Kemudian sekarang sudah mulai Bapak Ibu marak perguruan tinggi menggunakan digital dan virtual classroom. Jadi ruang-ruang yang sudah terhubung dengan internet, ya Bapak Ibu ya, ruang-ruang yang papan tulisnya itu setiap saat bisa terhubung dengan dunia maya, dengan internet, gitu, ya dan seterusnya. Kemudian sekarang banyak modul pelajaran yang sudah ini Bapak Ibu digantikan atau dikemas dalam bentuk virtual reality atau augmented reality ini dan seterusnya ya Bapak Ibu, gamification. Ini perubahan paradigmanya. Sekarang kita memang berada di sini Bapak Ibu, berada di era education 4.0 itu. Tapi seberapa kita berada di situ, memang setiap perguruan tinggi bisa berbeda-beda ini Bapak Ibu, bisa berbeda-beda. Begitu Bapak Ibu, lalu berikutnya lagi adalah outcome itu yang tadi Bapak Ibu. Jadi menurut Spedi dikatakan outcome based education itu adalah sebuah pendekatan dalam sistem pendidikan yang mana semua komponen dalam sistem pendidikan itu yang difikirkan adalah kemampuan apa yang penting bagi mahasiswa sehingga nanti bisa menjadi bekal hidupnya dia setelah lulus gitu ya Bapak Ibu. Oleh karena itu di depan itu harus betul-betul ya learning outcome-nya itu CPL-nya itu harus clear dulu Bapak Ibu, jelas ya, tidak ambigu ya, jelas bisa dicapai, jelas nanti kemampuan itu bermanfaat buat dia dan seterusnya begitu Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di dalam sistem pendidikan kita ya, standar nasional pendidikan, outcome based itu sangat didukung karena semua standar ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti akreditasi pasti akan diperiksa berdasarkan 8 standar ini. Jadi standar isi ini harus mengacu pada GPL, standar proses juga demikian, standar penilaian juga demikian, sampai dengan standar Bapak Ibu pembiayaan itu juga harus mengacu pada pasal 16. Sehingga kita bisa mengklaim bahwasanya sistem pendidikan kita di Indonesia berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, kita sudah berorientasi pada outcome based education. Ya, cuman memang di dalam desain dan prakteknya masih perlu barangkali kita periksa lagi apakah dosen sudah betul-betul menjiwai
melaksanakan kurikulum yang orientasinya pada outcome based, Bapak Ibu. Nah, karena itu paradigma Bapak Ibu, maka perlu waktu. Pendidikan adalah usaha sadar menurut undang-undang ini Bapak Ibu, yang untuk mewujudkan suasana belajar dalam pembelajaran agar peserta didik atau mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Ini Bapak Ibu. Ini yang saya sering mendampingi prodi-prodi kalau ditanya oleh asesor luar negeri mengatakan apa Indonesia filosofi di dunia pendidikan di tempat Anda ini. Saya katakan bahwasanya filosofi dasar di pendidikan di tempat saya di Indonesia itu adalah menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah, yang punya akhlak yang baik dengan kompetensi yang sudah distandarkan. Saya selalu mengatakan begitu, Pak. Jadi kalau dia sebagai seorang sarjana teknik, dia seorang sarjana teknik yang punya akhlak yang baik, sebagai seorang sarjana hukum, dia seorang sarjana hukum yang punya akhlak yang baik, dan seterusnya seperti itu. Karena undang-undang kita mengatakan begitu memang, ya Bapak Ibu. Jadi ini spiritual keagamaan yang pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. Jadi saya sangat terkagum-kagum sampai hari ini dengan falsafah Twin Tower-nya Sunan Ampel itu Bapak Ibu. Saya membaca buku yang ditulis oleh, saya lupa, mantan rektor UIN, itu luar biasa bagusnya begitu. Lalu Bapak Ibu, sistem pendidikan kita itu kan kayak gini nih Pak, ya ini. Jadi kita punya SKL, JPL di sini, ya JPL-nya ini Bapak Ibu, standar kompetensi lulusan itu SKL, maka dari SKL ini orientasinya adalah ini Pak, landasannya pembentukan akhlak mulia dan berkompeten ini. Lalu kurikulum kita susun seperti itu, ya dengan 4 pilar UNESCO ini Bapak Ibu. Jadi learning to know, setelah tahu learning to do, segera dia melakukan sesuatu, ya belajar untuk melakukan sesuatu. Ya kalau melakukan sesuatu itu diulang-ulang, learning to be, dia akan membentuk sikap dirinya, ya sehingga lulusan kita nanti menjadi life together ini siap dia berhidup bermasyarakat di tempat-tempat yang berbeda, baik berbeda pandangan, berbeda etnis, dan seterusnya. Ini adalah pilar UNESCO, Bapak Ibu, yang 4 ini. Nah, ini Bapak Ibu yang melandasi pengembangan dan pelaksanaan kurikulum kita, ya Bapak Ibu. Nah, di sebelah sana, di sebelah kanannya ini adalah dunia usaha dan dunia industri dan masyarakat stakeholder yang akan nanti mahasiswa lulusan kita akan bekerja di situ, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu pendidikan kita mesti harus link and match gitu. Ya, nah kemarin itu di Kemendikbud melonsing program Kampus Merdeka Belajar. Itu salah satu tujuannya adalah Bapak Ibu untuk membuat link and match antara dunia kampus ya dan dunia masyarakat ya, dunia usaha, dunia industri dan masyarakat. Ya. Ini bagaimana bersinergi sehingga apa-apa saja yang dipelajari mahasiswa yang dia tidak dapatkan di kampus, dia didorong untuk belajar di masyarakat. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian konsep belajar di sekarang ini, Bapak Ibu, adalah learning multi-set platform. Itu konsep belajar berbagi, Bapak Ibu. Jadi bisa saja antara ini, Pak, Bapak Ibu, antara learner, mahasiswa ini, student ini, Bapak Ibu, antara student dan expert ini mempunyai materi yang berbeda, tetapi masing-masing mempunyai kekuatan masing-masing. Jadi ini bisa saling diberbagikan, gitu ya, dibagikan Bapak Ibu dalam sebuah platform yang bisa saling diakses, begitu Bapak Ibu. Jadi ini sekarang eranya adalah learning multi-site platform yang tadi saya sampaikan bahwasanya dengan pembelajaran e-learning itu lebih mudah kita mengakses berbagai sumber belajar, ya baik dari dalam kampus sendiri maupun dari luar kampus. Nah itu kemudian cara kita belajar, Bapak Ibu, ada beberapa, yaitu dengan elektronika support ini, distance learning ini, offline. Apabila memang ada mahasiswa-mahasiswa yang tidak terjangkau oleh jaringan internet, ini bisa menggunakan modul-modul elektronika. Kalau zaman dulu dalam bentuk CD, kalau sekarang sudah tidak ada CD-nya,
ya pakai flash disk mungkin, atau sekarang pakai server lokal Bapak Ibu. Jadi di daerah-daerah terpencil itu oleh kementerian diletakkan server lokal yang di mana di situ ada modul-modul pembelajaran. Bisa jadi nanti kampus kita punya konten-konten untuk mahasiswa kita yang berada di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh internet, itu ada server-server lokal yang bisa diakses oleh mahasiswa. Lalu yang secara online ini Bapak Ibu, mengandalkan jaringan internet, baik melalui video streaming, seperti sekarang ini video streaming Bapak Ibu, menggunakan YouTube atau menggunakan yang lainnya, menggunakan mobile learning ini, menggunakan gadgetnya. Jadi mahasiswa saya sekarang juga banyak yang belajar menggunakan gadget, ya. HP, smartphone, e-learning menggunakan pembelajaran berbasis pada komputer, ya Bapak Ibu, desktop, Vcom, ya, video conference dan teleconference. Lalu yang ini yang konvensional, yang pembelajaran yang selama ini kita jalankan dan ini masih menjadi basis kita, yaitu face to face ini Bapak Ibu, dan masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi face to face itu banyak sekali kelebihannya, ya, yaitu memotivasi mahasiswa secara langsung, bila bisa silaturahim dan sebagainya. Bahkan sebelum masa COVID ini, ITS pernah mengalami kesulitan untuk mendapatkan pengesahan dari Senat, ya Bapak Ibu, untuk sebagian kuliahnya dalam 16 minggu itu dilakukan secara daring. Waktu itu Senat tidak menyetujui waktu itu. Karena apa? Karena ketemu dengan dosen itu masih penting, ya. Karena dosen itu di samping sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sekaligus sebagai role model, ya, sebagai role model buat mahasiswa, dan sekaligus mendapatkan berkah dari dosen, ya. Jadi kalau mahasiswa sering ketemu dosennya, memberikan salam, insya Allah mendapat berkahnya, gitu ya. Artinya begitu Bapak Ibu. Tetapi setelah masa COVID ini sekarang berubah sama sekali Bapak Ibu, pembelajaran menjadi hampir 100% di tempat saya itu daring Bapak Ibu. Kalau dulu blended, ya, jadi tatap mukanya tetap ada, tapi e-learningnya itu sebagai blendednya Bapak Ibu, ya, sebagai blendednya. Dan jadi di tempat saya itu di ITS itu e-learning sudah diimplementasi sejak tahun 2006. Waktu itu rektornya Pak Profesor Muhammad Nuh, waktu itu pertama kali Bapak Ibu sudah menggunakan e-learning ini, tapi tidak boleh e-learningnya jalan sendiri. Itu adalah sebagai suplemen, sebagai apa itu ya Pak, pelengkap dari tatap muka, gitu ya. Nah, di era COVID ini hampir Bapak Ibu dari 3.000 mata kuliah itu hampir semuanya dosen menggunakan e-learning. Saya kira sama dengan di UIN ya Bapak Ibu, seperti yang saya dengar tadi. Nah, ini Bapak Ibu blended. Mengapa kita mesti menggunakan ini dari UNESCO Bapak Ibu? Ya. Pak, slide-nya, mohon maaf slide-nya digeser. Oh ya, kenapa Bu? Saja. Tidak muncul. Yang muncul hanya itu ya. Yang muncul apa Bu? Yang muncul masih panduan pembelajaran yang dari pendidikan tinggi tadi. Oh ya, ya ini Bu. Kalau ini muncul ya Bu ya. Ini sudah Bu. Sudah muncul. Oke, sudah muncul. Oh ya, kalau gitu tidak saya slideshow kalau gitu Bu. Kalau gitu baik Bu. Ya, tidak saya slideshow Bu. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah respon dari UNESCO Bapak Ibu. Kebetulan ada Profesor Surya Rosaid dari ITS. Sekarang beliaunya ditugaskan menjadi perwakilan di UNESCO. Itu Bapak Ibu kemarin di Asosiasi Guru Besar Indonesia menyampaikan bahwasannya UNESCO merespon era COVID ini adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi silakan perguruan tinggi menggunakan virtual dan distance learning dengan OER Pak. Ini Open Education Resources ya Pak ya, dengan berbagi konten. Silakan. Jadi misalnya dosen saling berbagi atau dosen memanfaatkan konten yang ada di internet Pak, misalnya konten yang ada di YouTube ya, yang cocok dengan mata kuliahnya digunakan sebagai pembelajaran boleh saja Pak ya. Jadi ini respon dari UNESCO Bapak Ibu, bahwasanya kita didorong untuk menggunakan virtual dan distance learning, dan tema UNESCO mengatakan bahwasanya era COVID-19 ini adalah masa akselerasi kita ya dalam menuju
proses pendidikan yang berbasis humanitis dan berbasis pada teknologi, itu ya Pak. Nah itu Bapak Ibu, lalu ini manfaatnya menggunakan e-learning bagi mahasiswa kuliah menjadi lebih fleksibel, ya itu efek positifnya. Mahasiswa bisa berulang-ulang belajar karena materinya sudah ada di situ Bapak Ibu, sehingga setiap saat dia bisa mengulang lagi belajar, ya. Apalagi kalau ada rekaman kuliahnya itu bisa diulang-ulang oleh mahasiswanya, sehingga bisa meningkatkan kemampuan akademiknya lebih baik karena dia bisa mengulang-ulang ya belajarnya. Kemudian bagi dosen ini Bapak Ibu, yang jelas lebih banyak waktu buat dosen untuk melakukan riset, publikasi, dan pengabdian masyarakat. Nah, kemarin saya mendapatkan informasi Bapak Ibu, ITB di masa COVID selama 2 bulan setengah ini, itu publikasi di jurnalnya meningkat secara eksponensial. ITS menjadi agak meradang Bapak Ibu. Besok hari apa? Hari Kamis itu akan mengadakan rapat untuk ngecek sama COVID ini berapa banyak publikasi yang dilakukan oleh dosen ITS. Karena waktunya di masa COVID ini bisa dibagi lebih banyak untuk melakukan publikasi, menulis dan publikasi. Bagi perguruan tinggi Bapak Ibu ini adalah sesuatu yang baru ya, karena bagi perguruan tinggi nanti Bapak Ibu akan lebih efisien, lebih menghemat pembiayaan, jadi tidak terlalu banyak-banyak membangun gedung Bapak Ibu. Bahkan ada ide yang agak, ini kemarin saya rapat di Dikti, ada ide yang agak ekstrim gitu. Nanti kampus-kampus itu ya kita buat untuk ini saja, untuk tempat tutorial dan tempat laboratorium, studio gitu ya Bapak Ibu. Jadi kegiatan-kegiatan yang praktek di situ gitu ya. Jadi ruang-ruang kelas untuk materi-materi pengetahuan ini, knowledge sudah dipindahkan semuanya ke sistem e-learning ini, sehingga tatap ketemunya dengan dosen itu betul-betul ketemu pada saat learning to do dan learning to be. Learning to do-nya jadi e-learning. Learning to do-nya itu ya belajar bagaimana melakukan sesuatu, belajar bagaimana dia menirukan perilaku dosennya atau mempelajari perilaku dosennya dalam pekerjaan tertentu. Ya. Misalnya kalau di teknik itu ngelas, bagaimana caranya ngelas, dosennya ngasih contoh ini, kelas yang bagus kayak gini ya, itu Bapak Ibu. Jadi dia kampus itu nanti akan lebih banyak digunakan untuk learning to do dan learning to be. Ya. Learning to do-nya sudah digeser ke e-learning. Lalu Bapak Ibu, kita sudah masuk era yang ini, Connected Learning Advanced Need ini, jadi sekarang kita sudah tidak asing lagi Bapak Ibu. Jadi kalau dulu e-learning itu barang mewah Bapak Ibu, sekarang sudah ya sudah seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di ITS itu waktu saya jadi ketua P3I, ketua P3I itu Bapak Ibu, kepanjangan dari Pusat Pengembangan Pendidikan. Saya pernah di kantor itu selama 16 tahun. Jadi setiap hari saya memberikan training dosen, ya pelatihan pekerti, AA, kurikulum dan seterusnya selama 16 tahun Bapak Ibu. Di situ yang mendorong dosen supaya menggunakan e-learning itu tidak kurang-kurang Bapak Ibu. Setiap tahun 2 kali diadakan workshop e-learning di awal semester. Dan setiap tahun itu ada hibah, dosen dikasih insentif untuk membuat e-learning. Begitu e-learning selesai, hibahnya sudah selesai, uangnya sudah diambil habis, ya e-learningnya jadi tapi tidak jalan, tidak dijalankan e-learningnya. Ya sebagian dosen itu seperti itu ya Pak ya. Ya betapa beratnya mendorong dosen supaya mau menggunakan e-learning. Mengapa berat Bapak Ibu? Karena pada saat itu memang e-learning itu ya kita nganggapnya sesuatu yang ya belum urgent lah, belum terlalu perlu. Yang perlu itu adalah kita ketemu mahasiswa di kelas begitu. Nah sekarang tiba-tiba hampir 100% menjalankan e-learning. Dan dosen merasakan manfaatnya menggunakan e-learning. Jadi dosen-dosen yang dulu merasa bahwasanya menggunakan e-learning itu belum sebuah prioritas, sekarang melihat manfaatnya. Ternyata menggunakan e-learning banyak memberikan kemudahan. Ya. Ternyata menggunakan e-learning itu tidak menggantikan dia, tapi justru meningkatkan kapasitasnya dia di dalam belajar. Ini dari hasil surveinya Bapak Ibu. Ya itu Bapak Ibu. Kemudian ada konsep
blended learning ini Bapak Ibu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kalau kita sudah masa new normal, barangkali kita sudah mulai melakukan pembelajaran blended, sekali-kali kita belajar di kelas begitu, maka kita bisa memadukan antara pembelajaran daring dan luring. Ya, yang dipadukan adalah keunggulan-keunggulannya Bapak Ibu. Jadi kalau memberikan contoh, kalau memberikan motivasi ya pasti pembelajaran luring di kelas itu yang bagus. Tapi kalau akses terhadap informasi, ya habituasi, pembiasaan, pengulangan di dalam belajar, e-learning mungkin punya keunggulan. Nah, mengapa ini harus kita Bapak Ibu harus kita implementasi? Karena nanti Bapak Ibu di dalam instrumen ya akreditasi APS 4.0, akreditasi program studi APS itu 4.0, supaya nilai kita itu dapat 4 ini Bapak Ibu, maka pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline. Ini Bapak Ibu, supaya nilai kita 4. Supaya nilai kita 4. Jadi walaupun nanti insya Allah kalau COVID-nya sudah hilang, sudah selesai Bapak Ibu, kita sudah balik lagi ke kelas masing-masing, e-learning ini masih diperlukan sebagai moda pelengkap ya dalam blended learning ya Bapak Ibu, karena tuntutan dari instrumen penilaian APS 4.0 ini. Itu Bapak Ibu, kalau kemudian Bapak Ibu ingin melanjutkan prodi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan akreditasi A, punya kelas daring gitu 100%, Bapak Ibu bisa menggunakan moda pembelajaran PJJ. Nah, moda pembelajaran PJJ ini diatur oleh Permen nomor 7 tahun 2020. Jadi Bapak Ibu, sebuah program studi itu bisa punya program studi on-site, ya konvensional, dia bisa juga membuat program studi PJJ. Ya, jadi seperti UT lah, seperti itu Bapak Ibu. Ya barangkali nanti Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum tidak hanya ingin memilih mahasiswa di sekitar ini, tapi ingin juga punya mahasiswa di luar negeri misalnya, di beberapa negara misalnya. Nah ini Bapak Ibu bisa menyelenggarakan pendidikan PJJ. Nah, mahasiswanya bisa berasal dari mana saja. Ya, seperti kalau di tempat saya itu Politeknik Elektronika, ya. Tempat sekolahnya putranya Pak Profesor Ali Aziz itu, 2 putranya sekolah dari sana itu. Beberapa prodi punya kelas PJJ yang mahasiswanya itu banyak dari luar negeri Bapak Ibu. Yang TKI di luar negeri itu banyak mengambil D3 dan sebagainya itu melalui PJJ. Barangkali nanti berminat itu bisa menggunakan Permendikbud nomor 7 tahun 2020 untuk penyelenggaraan PJJ. Nah, penyelenggaraan PJJ itu bisa dalam bentuk mata kuliah, bisa program studi, bisa perguruan tinggi. Jadi mata kuliah itu misalnya yang diselenggarakan hanya 1, 2, 3 mata kuliah saja PJJ boleh, Bapak Ibu, boleh. Asalkan ada persetujuan dari rektor. Ya. Kemudian ada juga yang tadi saya sampaikan, ya PJJ tapi program studi ini Bapak Ibu. Jadi program studinya didaftarkan sebagai program studi PJJ ya oleh Pak dan Rektorat, lalu disahkan karena prodi itu sudah memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syaratnya pertama akreditasinya A dulu, yang kedua syaratnya paling tidak 50% mata kuliahnya sudah dilaksanakan secara daring, gitu ya Bapak Ibu. Nah itu PJJ, lalu saya masuk ke online learning design ini Bapak Ibu. Jadi desain pembelajaran online itu Bapak Ibu kalau menurut standar itu adalah salah satu tugasnya Bapak Ibu dosen. Ya. Jadi di Permendikbud itu di Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu dikatakan bahwasanya tugas pokok dosen itu 1 membuat perencanaan dalam proses pembelajaran, lalu melaksanakannya, lalu mengendalikan proses pembelajaran itu, dipastikan kalau mahasiswanya betul-betul belajar, ya, lalu melakukan penilaian dan evaluasi, lalu memberikan bimbingan dan pelatihan bagi mahasiswa. Ya ini Bapak Ibu tugas pokok dosen menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sehingga mendesain RPS dan mendesain e-learning itu adalah bagian dari tugas pokoknya dosen. Nah dosen itu bisa sendiri,
bisa dalam tim teaching ya Bapak Ibu. Kalau di tempat saya selalu tim teaching Bapak Ibu, mendesain RPS maupun mendesain mata kuliah daring ini. Ya, teknik desainnya adalah seperti ini Bapak Ibu, teknik desainnya. Ngapunten, kelihatan ya Pak ya. Ini teknik desainnya. Jadi CPL-nya apa dulu Bapak Ibu, lalu CPL yang di mata kuliah itu membutuhkan apa saja. Ya, butuh modul, butuh perlengkapan, atau butuh praktek, atau bagaimana. Itu yang di nomor 2, Bapak Ibu. Ya, di nomor 2 ini. Lalu di nomor 3-nya adalah membuat analisis tahapan-tahapan belajarnya seperti apa. Kemudian dosen menetapkan indikator kinerja hasil belajar. Kapan anak ini dikatakan dia sudah menguasai atau sudah mampu melakukan sesuai dengan capaian pembelajarannya. Oleh karena itu dosen, kalau di tempat saya itu, Bapak Ibu ini berbagi saja ya Bapak Ibu, di tempat saya itu setiap awal semester dosen itu harus punya target, ya harus dibebani target Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh gini, Pak Rektor di awal semester menetapkan ITS tahun semester ini IP rata-ratanya adalah, IP kumulatif rata-ratanya adalah 3,2. Maka fakultas turun ke fakultas menetapkan berapa targetnya. Misalnya di fakultas saya menetapkan target 3,4. Lalu turun lagi ke jurusan Bapak Ibu, ke departemen turun. Nah, departemen menetapkan berapa targetnya. Di awal semester ini Bapak Ibu. Misalnya di departemen saya menetapkan 3,4. Lalu turun lagi ke dosen seperti saya ini. Dosen mata kuliah saya memberikan target berapa? Saya bisa memberikan target 3,4 karena kemarin mata kuliah saya sudah 3,3 ya Pak ya. Kalau saya tidak memasang target, maka sistem di tempat saya tidak terbuka, Pak. Pelaksanaan kuliah tidak bisa jalan karena sistem tertutup semua. Ya, jadi mulai Pak Rektor sampai dosen itu harus memasang target ini, Bapak Ibu. Target berapa pencapaiannya. Nah, kemudian proses pembelajaran berlangsung, nanti akhir semester pencapaiannya berapa, gitu ya, Bapak Ibu. Ya, kalau nanti pencapaiannya itu lebih tinggi dari target, maka nanti ada semacam semacam reward begitu di dalam bentuk kinerja begitu. Tetapi kalau tidak mencapai target itu Bapak Ibu, kalau itu terjadi berulang-ulang, maka dosen yang bersangkutan ditugaskan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, ya Pak, di-improve lah. Jadi reward and improvement. Buat dosen-dosen yang sudah mencapai targetnya diberi reward, buat dosen-dosen yang kesulitan untuk mencapai targetnya itu diimprove dalam berbagai macam bentuk pelatihan yang diperlukan, gitu ya Pak ya. Bisa pelatihan kependidikan, bisa pelatihan dalam bidang kontennya dan seterusnya. Lalu kemudian menyusun instrumen penilaian dan rencana evaluasi. Kemudian diteruskan lagi memilih bentuk dan metode dan strategi pembelajaran, ya menyusun RPS dalam hal ini. Lalu mengembangkan materi ini Bapak Ibu. Materi biasanya dosen mengembangkan materi tulis dulu Pak dalam bentuk buku atau diktat gitu ya Pak ya, dalam bentuk slide-slide gitu. Lalu kemudian dosen menyusun PPT-nya Bapak Ibu. Kalau PPT-nya sudah jadi atau Word-nya sudah jadi, lalu nanti dipindahkan ke online ya di platform daringnya itu tadi. Jadi biasanya tahapannya dosen seperti itu. Kalau ini sudah siap, maka proses pembelajaran berlangsung, Bapak Ibu. Berlangsung. Nah, kemudian proses monitoring, evaluasi formatif UTS itu adalah di tengah semester itu adalah proses di mana kita sangat baik untuk memanfaatkan untuk melakukan evaluasi formatif, ya Bapak Ibu. Nah, karena itu sangat bermanfaat untuk melakukan perbaikan supaya nanti anak-anak yang berpotensi untuk tidak lulus atau gagal itu bisa diatasi kalau di tengah semester kita melakukan evaluasi. Di tempat saya namanya bukan UTS UAS Bapak Ibu. Di tempat saya namanya EAS dan ETS, evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Jadi evaluasi tengah semester itu memeriksa mahasiswa-mahasiswa mana saja dari hasil tugas-tugas kuis-kuisnya yang berpotensi dia tidak lulus. Nah, itu di situ nanti di-upgrade sama dosennya. Ya dikasih kuis, dikasih tugas lagi supaya nilainya naik gitu ya Bapak Ibu ya, nilainya naik. Nah, evaluasi akhir semester itu adalah evaluasi terakhir, memutuskan anak ini lolos atau tidak, ya Pak. Jadi hal seperti itu Bapak Ibu dilakukan oleh dosen
ya melalui pelatihan-pelatihan, lalu didorong dengan sistem Bapak Ibu, sistem informasi akademiknya, lalu diberikan tadi reward and improvement tadi Bapak Ibu. Nah itu berikutnya lagi adalah Bapak Ibu ini Pak sistemnya ya Bapak Ibu, sistemnya sebelum saya masuk ke daring ini Bapak Ibu. Jadi ini sistemnya Bapak Ibu. Jadi di dalam satu mata kuliah itu ada satu kemampuan ini Bapak Ibu, subjek PMK 1, terus materi yang dipelajari apa, misalnya selama 2 minggu. Nah, kemudian kemampuan itu diukur dengan tugas dan presentasi 20%, ya Pak ya, bobotnya. Nah, kalau buat mahasiswa yang tidak memenuhi nilai threshold-nya, dia melakukan perbaikan, dia mengulang belajar, lalu dilakukan lagi apa namanya penilaian. Ya, lalu tahap berikutnya juga demikian. Kemampuan yang kedua, misalnya dia belajar materi yang B ini 3 minggu dengan uji kinerja 25%, itu Bapak Ibu. Lalu dilakukan penilaian oleh dosennya dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, di evaluasi di tengah semester ini supaya menghindarkan nilai mahasiswa itu katanya orang Surabaya itu nilai yang D, E, C, E, C. Ya, nilainya D, E, C, E, C. Nah, itu supaya tidak punggungnya itu di arah DE, tetapi supaya nanti punggungnya bisa bergeser begitu, distribusi normalnya di arah yang baik begitu ya, antara A dan B itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu yang prinsip OB, outcome based education itu Bapak Ibu, yang nanti Bapak Ibu harus kita implementasi di dalam e-learning outcome based education. Saya akan tunjukkan Bapak Ibu bagaimana mendesain e-learning dengan implementasi itu. Lalu yang satu lagi Bapak Ibu yang juga menjadi perubahan paradigma, mungkin selama ini Bapak Ibu di tempat kita, Bapak Ibu melakukan penilaian itu berdasarkan bobotnya adalah kuis ujian UTS UAS. Nah sekarang Bapak Ibu karena outcome tadi, CPL-nya itu ditransformasi atau diformulasi menjadi CPMK, lalu dijabarkan menjadi sub CPMK, lalu ditetapkan indikatornya, lalu bentuk indikatornya itu dibuat dalam soal apa, soal isi, multiple choice, dan sebagainya. Lalu nanti soal-soal ini diberikan dalam bentuk tugas, kuis, dan seterusnya. Nah, nanti yang dibobot itu adalah ini Bapak Ibu yang dibobot. Misalnya subjek PMK ini bobotnya berapa? Misalnya ini bobotnya 10%. Yang ini bobotnya berapa? Ini 15%. Yang ini 25%. Nanti total itu adalah 100% bobot. Sehingga nanti kalau mahasiswa di akhir semester mendapatkan nilai 85, ya 85 nilainya, maka pada saat ditanya kemampuan subjek PMK pertama ini dia dapat nilai berapa, kita tahu, oh ini nilainya sekian gitu ya. Nah selama ini kita akan kesulitan kalau ditanya karena bobotnya itu berdasarkan UTS UAS, UAS sekian persen, UAS sekian persen. Begitu ditanya di dalam mata kuliah itu kemampuan ini tertentu itu dia dapat nilai berapa, itu kesulitan ya Pak ya. Itu hal penting lagi di dalam education, outcome based education ya Pak. Lalu ini Pak lagi Pak yang membuat kita dosen itu menjadi agak berat Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah di tempatnya Bapak tidak ini, karena penilaian dengan ini mungkin biasa ya di tempatnya Bapak Ibu karena jurusan syariah dan hukum ini. Yaitu penilaian itu dilakukan pada menurut standar ya Pak ya. Penilaian itu dilakukan pada proses ya Pak, proses dan hasil. Nah ini penilaian itu Pak. Nah kalau penilaian dilakukan pada proses belajar mahasiswa, kita menggunakan rubrik ini Pak, di Bapak Ibu. Jadi penilaian pada proses itu menggunakan rubrik. Sedangkan penilaian terhadap hasil akhir, apakah mahasiswa itu mencapai CPL-nya atau tidak, itu menggunakan portofolio ini Bapak Ibu. Nah ini dua hal ini yang ada di SNDikti yang belum tereksplor dengan baik di banyak perguruan tinggi, termasuk di tempat saya sebelum sering mengikuti akreditasi internasional itu Bapak Ibu, dan sekarang Bapak Ibu jadi rubrik dan portofolio itu sudah menjadi kewajiban dosen di tempat saya karena tuntutan akreditasi ya Pak ya Bapak Ibu.
Nah, demikian terkait dengan konsep-konsep sebelum masuk ke sistem e-learningnya. Nah, di dalam sistem e-learning itu, Bapak Ibu, ada yang disebut dengan Content Management System, CMS. Ada juga yang disebut dengan ini, Bapak Ibu, disebut dengan Learning Management System. Ya. Learning Management System itu banyak, Bapak Ibu, tapi yang contoh yang paling gampang saja, yang paling sering kita temukan adalah Google Classroom. Ya, Google Classroom ini termasuk learning management system yang paling sederhana, yang paling gampang kita pakai. Mengapa disebut learning management system? Karena kita bisa menuliskan kompetensinya, kita bisa meletakkan online courses-nya, materinya bisa kita letakkan di situ, Bapak Ibu. Baik secara sinkron maupun asinkron. Kita bisa melakukan komunikasi dengan mahasiswa. Ada forum diskusinya bisa kita buat. Kita bisa membuat schedule kegiatan belajar di situ. Lalu yang menarik di Google Classroom itu yang free, gratis itu Bapak Ibu, itu ada asesmennya Bapak Ibu. Ada sistem penilaian yang kita bisa pakai di situ, ya Bapak Ibu. Nah itu lalu kita bisa tracking ini Pak, tracking of learning ini. Jadi misalnya tugas itu harus dikumpulkan hari Selasa jam 10. Itu nanti kita bisa tahu anak yang tepat waktu dan anak yang tidak tepat waktu. Nah itu bisa bagian dari penilaian. Jadi kita bisa tracking anak itu dalam Google Classroom itu melakukan aktivitas apa saja. Itu bisa di-tracking di sini Bapak Ibu. Ya. Nah itu yang tidak ada di kelas onsite, kelas tatap muka Bapak Ibu. Ya jadi tidak sedetail kalau yang di online ini. Ya. Nah, satu lagi yang lebih kompleks Bapak Ibu, yaitu platform model. Ini platform model ini adalah platform learning management system yang sangat kompleks dan sangat mumpuni Bapak Ibu untuk mendesain pembelajaran secara outcome based education ya. Itu moga-moga saya belum mendapatkan dari Pak Solehudin apakah di UIN Sekan Ampel juga menggunakan platform ini, Bapak Ibu, model ini. Ya, insya Allah sudah ya, Pak ya. Bapak Ibu, apa yang harus disiapkan oleh dosen dalam mengembangkan e-learning dengan menggunakan learning management system itu? Yang pertama adalah pasti RPS-nya harus ada dulu, Bapak Ibu. Kalau tidak ada RPS-nya, pasti agak kesulitan. Tapi bukan berarti tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, selalu bisa. Ya, kita itu selalu bisa. Tetapi akan lebih baik kalau ada perencanaan dulu. Ya, seperti kalau membangun rumah itu loh Bapak Ibu. Nah, kita bisa bangun rumah tanpa gambar arsitek Bapak Ibu, langsung dibangun gitu aja. Datangkan pasir, batu, tukang gitu, bangun. Pokoknya saya butuh kamar sekian, ada musolanya, ada perpustakaannya, ada kamar mandi sekian. Jadi rumahnya tanpa gambar. Tapi akan baik kalau kita membuat gambar dulu. Gambar rumah didesain dulu. Supaya tahu bentuknya, ya Bapak Ibu tahu kekuatannya seperti apa. Nah sama dengan ini, kalau kita mau membuat e-learning, kalau bisa, walaupun gampang-gampangan gitu membuat RPS-nya dulu. Lalu Bapak Ibu mengumpulkan sumber belajar dan materi belajar ini. Insya Allah Bapak Ibu sudah punya ini kalau materi pembelajarannya ini. Ya, yang materinya bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa bentuk Word, bisa bentuk dalam bentuk video, Bapak Ibu video-video, ya. Yang terkait dalam bidang hukum dan syariah, apa saja yang sekarang lagi viral. Nah, dalam bidang hukum misalnya yang lagi banyak diperbincangkan orang, yaitu persidangan yang sedang dialami oleh Pak yang dari KPK itu Bapak Ibu Baswedan itu yang belakangnya Baswedan, Pak Novel Baswedan. Nah, ini adalah sebuah case yang sangat baik untuk diikuti oleh mahasiswa. Nah, kalau ada YouTube-nya, Bapak Ibu, YouTube-nya itu bisa di-link di materi-materi yang cocok, gitu ya. Materi-materi cocok apa yang kira-kira bisa dipelajari dari kasus persidangan yang ada, misalnya setiap tahapan-tahapannya itu. Lalu, Bapak Ibu, aktivitas pembelajarannya ini, apa saja di situ? Ada forum diskusi, sinkron dan asinkron, ya. Kalau asinkron itu adalah forum diskusi kayak WA itu Bapak Ibu, WA itu asinkron. Jadi mahasiswa bertanya, jawabnya bisa kapan-kapan. Ya. Kalau sinkron itu yang respons langsung, misalnya menggunakan Google Meet ini atau menggunakan Zoom. Nah ini atau grup diskusi yang sudah diperjanjikan waktunya, ya Bapak Ibu.
Ini Bapak Ibu yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Google Classroom itu, insya Allah Bapak Ibu sudah adalah yang menggunakan ini. Syaratnya cuma satu, Bapak Ibu punya akun email Google Mail gitu aja, itu syaratnya supaya kita bisa membuat kelas di Google Classroom. Ya, Bapak Ibu. Nah, saya juga punya banyak mata kuliah yang saya tulis di sini, Bapak Ibu, di Google Classroom. Bahkan kalau saya berikan pelatihan pekerti AA itu di beberapa daerah. Misalnya yang terakhir saya berikan pelatihan di Lok Sumawe, Bapak Ibu, itu saya buatkan Google Classroom untuk kelas pekerti dan AA. Supaya para peserta bisa diskusi di situ, mengumpulkan tugas juga di situ, saya bisa koreksi dengan mudah di situ. Ya Bapak Ibu. Lalu ini Bapak Ibu yang yang Moodle ini Pak. Ini Moodle ini memang sedikit agak kompleks ya. Moodle ini agak rumit Bapak Ibu, tetapi rumitnya karena belum biasa. Jadi saat awalnya saja rumit. Tapi kalau sudah biasa, jauh melebihi dari Google Classroom tadi, Pak. Ya, jauh melebihi itu kemampuannya. Ya, yang menarik di sini, Bapak Ibu, ada aktivitas yang bisa kita pilih ini, mulai dari assessment ini, Pak, chat, ya. Kemudian apalagi ini, listen quiz dan seterusnya ini, Pak. Ya, ada wiki juga ada. Zoom meeting di tempat saya ini Pak, karena memang ITS sudah berlangganan Zoom, jadi sudah ditempelkan di modelnya ITS. Kemudian resources-nya ini kita bisa meletakkan buku, file gitu Bapak Ibu, bisa meletakkan URL itu link dari internet itu bisa kita masukkan ke situ. Ya, jadi ini sangat powerful Bapak Ibu. Jadi mahasiswa S3 yang saya uji dan saya bimbing dalam bidang teknologi pendidikan di UM, itu banyak yang menggunakan model ini dimodifikasi, Bapak. Jadi menjadi model ini menjadi sangat cerdas. Mengapa bisa dimodifikasi? Karena model ini platform yang open source, yang terbuka, jadi bisa di-customize oleh si penggunanya. Begitu Pak ya, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu saya tunjukkan saja di tempat saya itu, Bapak Ibu, setiap semester itu mata kuliahnya sekitar 3.000. Jadi total mata kuliah S1, S2, S3 dan vokasi itu 6.000. Jadi per semesternya sekitar 3.000. Kemarin selama pandemik itu yang menggunakan model ini, Pak, modelnya ITS namanya ITS Classroom itu sekitar 2.740 menggunakan model. Jadi sisanya menggunakan Google Classroom, ya ada yang menggunakan WA begitu ya Pak ya, dan platform yang lainnya. Yang menggunakan sinkronos, menggunakan Zoom Pak, itu ada 19.000, jadi lebih banyak lagi. Dosen itu suka menggunakan Zoom ini Pak. 19.888 ini. 880. Sedangkan asinkron tadi yang chatting-chatting itu 10.331. Jadi salah satu keluhan mahasiswa itu adalah ada dosen yang beberapa dosen yang menggunakan Zoom itu melebihi dari kuotanya, jamnya kuliah. Jadi jamnya kuliah itu 1 jam 40, dosennya bisa sampai 2 jam, 3 jam menggunakan Zoom. Saking asiknya lah, mahasiswanya protes karena melebihi jam kuliahnya, ya Bapak Ibu, dan kuotanya juga. Ya, jadi setiap 1 jamnya itu 1 giga Bapak Ibu. Ya, 1 giga. Baik, ya, jadi pantas kalau mahasiswanya mengeluh Bapak Ibu, karena giganya cukup berat, ya cukup besar gitu Bapak Ibu. Tapi dosennya keasikan Bapak Ibu, karena ini barang baru gitu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya lagi ini Bapak Ibu, bagaimana kita mendesainnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu desain yang di dalam model itu dengan struktur outcome based education. Di atasnya dituliskan adalah subjek PMK-nya. Lalu di bawahnya ini turunan dari CPL Prodi, lalu di bawahnya dituliskan sumber belajarnya apa saja, ini dituliskan di situ. Sumber belajarnya Bapak Ibu ada dari link YouTube OER ini, ya Open Education Resources ini. Ada berupa video dari YouTube, ada file juga, gitu ya Bapak Ibu. Aktivitasnya apa saja di sini ada FGD Bapak Ibu. Aktivitasnya ada forum diskusi asinkron. Kemudian ada tugas dan panduannya. Jadi setiap tugas itu Bapak Ibu sesuai dengan standar SEDT itu dosen harus membuat panduan tugas. Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam mengerjakan tugas itu. Lalu ada FGD khusus untuk melaksanakan tugas ini. Jadi suatu waktu mahasiswa bisa berdiskusi dengan temannya atau catat dosennya.
tentang tugas ini tadi. Ya, Bapak Ibu, kalau dia memerlukan penjelasan. Lalu di bagian bawah ini, ya Bapak Ibu, ada tatap muka maya dengan Zoom. Jadi Bapak Ibu di akhir tugas ini, ya perkuliahan selama 2 minggu, minggu 11, minggu 12 itu, dosen memberikan kuliah, klarifikasi, penjelasan-penjelasan ya terkait dengan tugas. Tentu saja ini dimainkan karena minggunya adalah sudah minggu 11-12 Bapak Ibu, tapi kalau minggu 1, 2, 3 minggu awal pasti Zoom-nya di depan, di atas ini Zoom-nya, di aktivitas belajar ya Bapak Ibu, karena mesti harus diberikan konsep dulu. Tapi karena ini di minggu-minggu yang terakhir Bapak Ibu mahasiswa sudah bisa mengerjakan tugas. Nah, model kayak gini ini yang disebut dengan flip classroom Bapak Ibu. Jadi model pembelajaran yang dibalik ya mahasiswa dikasih modul-modul dalam bentuk video dulu suruh belajar, kasih materi-materi, PowerPoint, Word, dan sebagainya, lalu dia mengerjakan tugas, lalu di belakang diakhiri oleh penjelasan-penjelasan dosen dan diskusi oleh dosennya. Nah, ini yang kita sebut dengan flip classroom, ya Bapak Ibu, flip classroom. Nah, itu Bapak Ibu, bagaimana mendesain mata kuliah berdasarkan outcome-based education Google Classroom dan model ini, Bapak Ibu silakan buka di link YouTube ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti buka di PPT yang linknya sudah saya berikan itu, Bapak Ibu tinggal klik saja. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti tahap per tahap bagaimana mendesain e-learning dengan Google Classroom yang berbasis OP ataupun mendesain e-learning yang menggunakan model berbasis OP. Ya, di link yang ini Bapak Ibu. Saya tidak menjelaskan, tapi saya berikan linknya saja. Kebetulan dua video tutorial ini adalah yang membuat saya, Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan konten materi yang sedang saya bahas ini. Nah, demikian Bapak Ibu sementara ya Bapak Ibu terkait dengan penjelasan. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, saya kira saya sudah cukup lama ini, sudah lebih dari 1 jam menjelaskannya. Nah, nanti ada beberapa catatan terkait dengan ini Pak. Ini adalah rekomendasi Open Education Resources dari UNESCO, Bapak Ibu, yang mendorong kita supaya saling berbagi konten. Lalu nanti dalam berbagi konten itu Bapak Ibu bisa melihat di internet itu konten-konten yang ada beberapa tandanya Bapak Ibu, supaya kita tidak melanggar license, tidak melanggar hak cipta. Nah, tentu saja ini keahliannya Bapak Ibu, saya tidak akan mengajari Bapak Ibu ini. Bapak Ibu pasti sudah sangat mahir tentang ini ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa nanti konten-konten yang ada di internet itu punya beberapa lambang seperti ini ya Bapak Ibu, gambar, ada sisi by, ada sisi base SA. Kalau konten itu kita pakai apa yang boleh dan yang tidak boleh kita lakukan ya Bapak Ibu, supaya kita tidak melanggar hak cipta gitu ya Pak. Walaupun kita didorong untuk berbagi konten Bapak Ibu, tetapi kita didorong juga kita diwajibkan juga tidak melanggar hak cipta ya, atau tidak melanggar license itu Bapak Ibu ya, karena nanti bagi dosen itu Masya Allah Bapak Ibu, saya melihat banyak dosen di tempat saya itu Bapak Ibu, bukan banyak ya, ada beberapa, bukan banyak, ada beberapa saja. Itu dosen kesulitan mengajukan kenaikan pangkat menjadi guru besarnya karena ya ada yang harus mengulang karya tulisnya, buku ajarnya, karena di situ teridentifikasi self plagiasi dan sebagainya. Padahal dosen tadi tidak sengaja gitu ya Pak ya, karena belum tahu saja kalau itu self plagiasi. Ya kalau plagiasi mungkin tidak ya. Dosen sudah tahu kalau plagiasi, tapi yang self plagiasi itu yang sering terjadi. Jadi hal-hal seperti ini mesti kita harus hati-hati di dalam konten-konten kuliah kita supaya kita tidak tergolong pada self plagiasi maupun plagiasi. Demikian Bu Khairah, sementara materi yang bisa saya sampaikan kita diskusi Bu. Nanti ya Bu. Ya Bu. Masih ada waktu untuk Bu ya? Ya Bu. Enggak Bu, kita diskusi. Slide-nya ini mungkin saya tarik dulu ya slide-nya. Ya sudah. Enggak Bu. Terima kasih Bapak yang disampaikan oleh Ya Bu. yang disampaikan tentang konsep
dapat ya, yang mungkin juga kadang-kadang saya belum memahami itu ada banyak tentang LMS, learning management system, kemudian menggunakan kalau di menggunakan Google Classroom, Pak. Kalau Moodle ini kayaknya masih jarang atau saya belum tahu ya. Mungkin Bapak Ibu peserta webinar desain pengembangan e-learning ini ada yang mau minum dulu ya. Memperjelas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber, monggo silakan mengacungkan tangan atau bagaimana? Oke, monggo silakan Bapak Ibu. Kita diskusi Pak, Bapak Ibu. Kita masih punya waktu yang cukup ini. Oke. Silakan. Bisa Pak Hatta, Pak Supriyat. Monggo Pak Hatta. Oke. Monggo Pak, Bapak Ibu. Monggo. Ada yang putus-putus gitu suaranya. Jelas atau putus-putus Bu? Jelas ya? Monggo Bu, Bapak. Bapak Ibu monggo. Tadi mungkin Pak Sanuri bertanya terkait dengan akreditasi yang sudah A itu untuk mempertahankan untuk mendapatkan A. Monggo, atau Bu Ita Kato di HKI yang sudah mendapatkan nilai A itu. Oke. Pak San, monggo Pak San. Monggo Pak Sanuri. Saya Bu. Oke Bu, Pak, monggo Pak. Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Hatta. Ya, menarik tentang yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi terkait tentang online learning design. Ya, online learning design yang ini adalah tugas pokok dosen, di mana dilaksanakan ada yang mandiri pelaksanaan pembelajarannya, ada juga yang dilaksanakan dengan tim teaching. Tim teaching, leres. Terkait yang dilaksanakan tim teaching ini di kami, insya Allah tidak begitu banyak yang mempraktekkan ini. Karena itu bagaimana penjelasan tentang pembelajaran yang dilaksanakan dengan tim teaching ini. Iya Pak. Nggih Pak Hatta. Seperti Bu Muhlika langsung dijawab. Nggih. Pak Hatta. Ngaten Pak Hatta di tempat saya itu Pak Hatta sudah sudah ditetapkan oleh Pak Rektor. Sudah sejak beberapa kali rektor, mungkin sudah 3 rektor ya Pak ya. Sudah 3 rektor itu bahwasanya kuliah itu diatur oleh tim teaching. Jadi sudah tidak ditemukan lagi atau sulit mencari mata kuliah yang diajarkan hanya oleh satu dosen. Ya. Jadi semua mata kuliah diajarkan oleh tim teaching. Cuman pada saat awal-awalnya tim teaching itu memang ada persoalan. Misalnya gini Pak, misalnya kalau mata kuliah itu 3 SKS, berapa ini diajar 2 dosen, berapa SKS-nya? Apakah masing-masing 3 atau masing-masing dibagi separuh-separuh gitu ya, awal-awalnya. Nah, dari cerita panjang itu diputuskan bahwasannya kalau 3 SKS, dosennya 3, ya masing-masing 1 SKS. Ya Bapak Ibu, nanti diatur Bapak Ibu. Jadi selama 16 minggu itu, 16 minggu dipotong UTS UAS itu, evaluasi tengah semester itu, nanti siapa bagiannya apa, diatur oleh dosen tim teachingnya, ya Bapak Ibu. Dan itu mengapa pengaturan awalnya itu agak sulit, karena pada saat awalnya itu, ini Bapak Ibu terkait dengan, Bapak Ibu, remunerasi dosen di luar ngajar minimalnya, itu ya Pak ya. Ya kan di luar 6 SKS itu kan ada remunerasi dosen itu Bapak Ibu. Ya tambahan untuk dosen. Nah itu alotnya di situ. Tapi sekarang sejak saat itu ya setelah itu diatasi ya sampai sekarang sudah biasa Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu pada saat perubahan kurikulum, pada saat tiba saatnya dosen harus menyusun RPS, menyusun RPS-nya juga tim teaching Bapak Ibu.
Jadi pengampu mata kuliah itulah yang bertanggung jawab. Misalnya kalau 3 orang ya 3 orang gitu ya Pak ya. Kalau 2 orang ya 2 orang yang menyusun RPS itu. Menyusun RPS-nya sekaligus menyusun e-learning-nya, tim teaching seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya begini Bapak Ibu. Kalau dulu sebelum sistem ini dijalankan, itu ngajar 10 SKS misalnya, kita bisa saja cuma 2 jenis mata kuliah. Itu Bapak Ibu. Ya, dua mata kuliah saja. Sekarang 10 SKS itu bisa 5 sampai 6 mata kuliah karena setiap mata kuliah kecil-kecil gitu ya. Nah, tapi kita sudah terbiasa dengan begitu, dengan tim teaching, jadi biasanya kita sudah janjian dengan teman kita, nanti yang kemampuan kompetensi ini aku yang ngajar ya, ya sudah, yang kompetensi ini saya, atau bagi setengah-tengah semester Pak Hatta. Jadi tengah semester, saya ngajar sebelum UTS ya, Bapak nanti melanjutkan setelah UTS gitu. Kita sering bagi gitu Pak Hatta. Ya. Ya, terima kasih. Sekarang sudah menjadi kebiasaan kita mengajar dalam ya, terima kasih Pak Samsul penjelasannya. Nanya, silakan Pak Edi. Enggak Pak Edi. Pak Adi Damat. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan saya begini Pak. Kalau ini Pak Edi ya. Kalau nanti sistem daring pertama begini. Bagaimana terkait nanti kontrol kualitas? Pak Adi ya Pak Adi, silakan Pak Adi. Ya, bagaimana nanti mengenai kontrol kualitas perkuliahan? Pertama begini, kontrol kualitas dari beberapa sisi. Mungkin sisi yang pertama bisa jadi kalau dari kita tahu tadi Bapak sebut PJJ, yaitu agak mirip-mirip dengan universitas terbuka kira-kira gitu loh. Yang kita tahu masih ada dikotomi antara perguruan tinggi terbuka dengan perguruan tinggi reguler yang biasa kira-kira. Itu terkait. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, belum lagi asesmen kualitas dari para stakeholder, anggaplah terkait akreditasi dan sebagainya, itu kan belum mengakomodir. Ya memang ini pandemi ini jadi bahan pembelajaran buat semua sektor ya Pak. Tapi jangan sampai kita kagetan gitu. Oh ini rame dengan daring-daring, nanti setelah selesainya new normal normal kembali itu udah hilang lagi. Nah artinya maksudnya ke situ lah Pak. Jadi kontrol kualitas dan sebagainya. Mungkin kalau untuk menjadikan habit kepada para kawan-kawan kolega-kolega kita untuk lebih aktif dengan IT, lebih aktif dengan perkembangan teknologi, mungkin ini momen yang sebuah keberkahan gitu. Tapi itu. Jadi intinya kontrol kualitas itu ya yang fix kira-kira gitulah, terutama dari para stakeholder atau gitu. Terima kasih Pak. Ya ini ini pertanyaan luar biasa ini. Ini pertanyaan lagi dilanjutkan atau langsung dijawab? Halo, mungkin bisa langsung dijawab ya. Atau ada pertanyaan lagi yang nyusul? Ada Pak. Halo. Saya. Oh ya. Monggo. Pak Zarin, monggo Pak Zarin. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, sungguh bermakna sekali yang disampaikan Pak Samsul terkait dengan pembelajaran daring ini. Yang saya pahami bagaimana sistem yang sudah lama kita jalani itu dari yang offline menjadi online gitu ya Pak ya. Nah, ada hal yang paling mendasar ya. Jadi selama ini kita masih menggunakan KKNI Pak Samsul ya, KKNI. Ini kayaknya 80% harus dirombak ya.
Kalau materi sih enggak ya Mas, tapi teknis ya, sekali lagi teknis pembelajaran ya. Atau mungkin KKN ini sudah tidak berlaku lagi, ganti dengan KKN yang belum beres sudah hancur lagi. Sudah berubah lagi gitu gimana? Nggih Bapak. Nggih. Oke, ini menarik nih diskusinya ini. Oke, menapa malih Pak Azam? Monggo Pak Darin, ada lagi? Ada lagi? Pak Ufukul Mubin, ada ini Pak Mubin bertanya ini. Iya Pak Ufukul Mubin, ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsul. Nggih. Saya ini diharuskan karena masa pandemi untuk mempelajari learning. Dan saya belum mati ini, Pak. Sehingga kemarin waktu semester genap kemarin, saya harus belajar learning ini dengan model itu, Pak, yang paling enak, Pak. Kalau Zoom kemarin saya tawarkan mahasiswa banyak yang keberatan. Mereka rata-rata tidak siap dengan biaya yang mahal. Terpaksa kadang-kadang saya juga pakai WA group. Tapi yang saya alami, pakai modul ini yang paling murah dan paling bisa terjangkau. Dan depan saya kira ini harus dipaksa kita untuk itu. Tadi disampaikan tadi sangat menarik, bahwa learning ini memaksa kita untuk menghadapi masa-masa pandemi. Dan mungkin setelah ini juga kayak gitu. Bukan hanya pandemi, tapi besok kan masalah transportasi juga sama, Pak. Hal yang bisa saya sampaikan bahwa kita harus siap. Maka dari itu Fakultas Syariah mungkin setelah ini bisa mengadakan pelatihan khusus apa dari yang sudah disampaikan Pak Samsul tadi. Mana? Apakah Zoom, apakah Google Meet, apa model itu. Tapi setelah saya amati yang paling menarik dan gampang murah itu yang pakai model itu. Nah itu Pak, saya kira dan usulan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Supaya tidak lupa nanti. Jadi dari Pak Adi ini memang pertanyaan beliaunya ini memang menjadi kekhawatiran banyak dari kita ya. Bagaimana kualitas pembelajaran daring ini? Apakah nanti pembelajaran ini hanya sifatnya sporadis atau kagetan begitu ya? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak, bahwasanya di instrumen akreditasi APS 3 itu sudah memasukkan unsur daring ini, Bapak Ibu. Ya, kalau nanti di dalam pembelajarannya itu, Bapak Ibu, ada mata kuliah atau beberapa mata kuliah jumlahnya sekitar 70% ke atas tadi menggunakan e-learning di samping tatap mukanya tadi, atau di blended begitu, atau di hybrid dengan e-learning ini tadi, maka dia akan mendapatkan nilai 4. Nah, itu adalah bagian cara mengontrol kualitas, Bapak Ibu. Nah, kalau di tempat saya sendiri, Bapak Ibu di ITS, setiap semester oleh kantor penjaminan mutu, ya dilakukan monitoring, Bapak. Di akhir semester nanti diperiksa, dipilih Bapak Ibu beberapa mata kuliah ini. Jadi di akhir semester ini, semester genap ini, ITS sekarang sedang menyeleksi, Bapak Ibu, meranking mata kuliah daring yang pelaksanaan dan kualitasnya memang yang paling baik sampai turun ke bawah ini. Nah, di situ disediakan beberapa reward untuk dosen. Jadi untuk menjaga kualitasnya, Bapak Ibu. Ya, jadi memang betul Pak Adi, memang ini harus kualitas proses pembelajaran menggunakan e-learning ini harus masuk dari bagian sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Kalau enggak, nanti akan sulit dikontrol, ya, akan sulit dikontrol kualitasnya, ya. Kalau sudah masuk ke situ, Bapak Ibu, insya Allah sudah tidak lagi kesulitan. Bahkan Bapak Ibu kemarin saya mengikuti, saya mendengar, ya Bapak Ibu mendengar konferensi dari lembaga akreditasi internasional, Bapak Ibu, terutama yang berafiliasi ke Washington Accord, Bapak Ibu, akreditasinya yang berafiliasi ke sana, ya.
Itu nanti pemeriksaan dokumennya itu di e-learning Bapak Ibu. Tidak lagi ditanya mana RPS-nya, mana modulnya, enggak begitu. Jadi disuruh membuka e-learning-nya. Bapak Ibu. Disuruh membuka e-learning-nya, diperiksa di dalam itu. Jadi di dalam itu dosen ngapain saja, mahasiswa ngapain saja, itu per jam per menitnya ketahuan. Apakah dosen di situ melayani pertanyaan mahasiswa, atau mahasiswa hanya sekedar masuk terus keluar lagi, itu kelihatan semua di situ aktivitasnya Bapak Ibu. Bahkan tahun yang lalu Bapak Ibu, jurusan saya itu ikut 2 akreditasi internasional, 1 akreditasi IAB, yang 1 lagi dari perguruan tinggi kawasan Asia. Asesornya kebetulan datang dari Vietnam dan dari Malaysia Bapak Ibu. Yang dari Malaysia itu Bapak Ibu, yang dilihat itu adalah e-learning-nya, dilihat aktivitas e-learning-nya kayak apa. Ya, jadi ke depan ini Bapak Ibu, e-learning ini menjadi andalan kita untuk eviden dalam mengikuti akreditasi. Ya. Bahkan BNPT katanya ini Bapak Ibu, saya dengar ini BNPT sudah mulai, Bapak Ibu kan ikut BNPT ya, sama dengan kami kan, sama dengan Dikbud ya. Nah itu ke depan akan pemeriksaan itu sudah dalam masa pandemi ini ya, dia akan melakukan secara online itu Bapak Ibu. Jadi mesti kita harus store mata kuliah dan sebagainya yang jalan di online ya Bapak Ibu. Jadi barangkali ini pelan-pelan begitu Bapak Ibu, ini kesempatan baik di masa-masa new normal ini ya, untuk mengakselerasi kita. Tadi istilahnya Bapak memaksa kita untuk belajar begitu. Ini sama kan dengan gini Bapak Ibu, saya membuat analogi. Saya dulu, rumah saya di Rungkut, kalau mau ngajar ke sekolah itu naik motor ya, naik motor. Nah sekarang alhamdulillah sudah punya rezeki naik mobil, kan berarti harus belajar mobil Bapak Ibu. Tapi kan tujuannya tetap sama ke kampus itu. Tujuannya tetap bagaimana sampai di kampus dengan selamat dan tidak terlambat. Yang dulu naik motor, sekarang naik mobil. Berarti memang harus belajar banyak ini Bapak Ibu. Dan itu adalah sebuah sebuah konsekuensi keniscayaan buat kita. Setiap perubahan itu pasti kita dituntut untuk belajar dan belajar lagi. Insya Allah kita semua sudah tahu ini Bapak Ibu. Nah tadi pertanyaan yang kedua dari Pak Azarin ya, terkait dengan bagaimana kita ini ya, apakah KKNI-nya itu sudah ya, tetap KKN kita itu sudah masih tetap jalan Bapak Ibu. Jadi pada saat merumuskan standar kompetensi lunas, CPL itu tetap harus mengacu pada KKNI Bapak Ibu. Ya, malah justru menjadi kuat sekarang ini. Jadi fokusnya pada capaian-capaian yang sesuai dengan KKNI itu, ya tetap jalan KKNI-nya. Nah, yang sekarang berubah itu kan bentuk dan metode pembelajarannya saja sebenarnya. Jadi sekarang Bapak Ibu dituntut di setiap kampus untuk mengimplementasi e-learning. Kalau nanti kondisinya normal, itu sebagai blended learning. Tapi kalau kondisinya seperti sekarang ini, di mana kita mempunyai keterbatasan untuk bertemu dengan mahasiswa, dosen gitu ya Bapak Ibu, ya full daring gitu Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan dosen? Ya dosen, ya itu tadi kan sebenarnya full daring yang sekarang sedang kita jalani itu kan tanpa perencanaan ya Bapak Ibu ya. Tidak ada orang yang merencanakan tiba-tiba ada musibah seperti ini. Ya tiba-tiba ada musibah wabah seperti ini, memaksa semua aspek dalam kehidupan kita berubah Bapak Ibu, ya berubah, itu yang menuntut kita harus menyesuaikan dengan kondisi itu. Insya Allah kalau kita bisa menyesuaikan dengan cepat Bapak Ibu, ya dengan kondisi yang ada ini, insya Allah kita akan memperoleh banyak hal Bapak Ibu. Tahu-tahu kita menjadi perguruan tinggi yang berbasis online, gitu ya, daring, gitu ya, tahu-tahu berbasis ICT, ya. Jadi Twin Tower-nya itu makin kuat nanti Bapak Ibu, Twin Tower-nya itu. Ya karena dukungan dari tower, salah satu towernya gitu Bapak Ibu. Nah insya Allah seperti itu. Lalu dari Pak Ufukul Mubin tadi, ya betul Bapak, Mendeley ini saya juga pakai Bapak. Mendeley itu di samping sebuah ini aplikasi yang open source gratis, ini nggak bayar sama sekali, tinggal download aja begitu. Di samping sebagai aplikasi untuk memanage atau mengelola sumber rujukan atau sumber pustaka Bapak Ibu, bisa untuk grup pembelajaran di situ. Jadi bisa membuat grup-grup gitu Bu, grup diskusi dan sebagainya.
Ya, tetapi ada versi berbayarnya ini Pak. Pak Mubin, ini ada versi berbayarnya ini. Tentu saja kalau versi berbayarnya itu makin fiturnya makin luas lagi. Tapi kalau bisa tidak bayar ya ngapain mesti bayar gitu Bapak Ibu. Jadi ya sekarang menuntut gini Bapak Ibu, menuntut Bapak Ibu dosen, menuntut kita semua kreatif untuk menggunakan sumber daya yang ada. Ya, yang sumber daya yang gratis itu banyak Bapak Ibu. Asalkan kita mendengar, tahu informasinya gitu Bapak Ibu. Ya Mendeley ini tidak sembarang orang tahu ini Bapak Ibu. Kalau ini gratis bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran itu Bapak Ibu. Ya jadi ini bisa salah satu opsi. Juga Google Classroom itu gratis kita bisa pakai. Google Meet ini juga gratis kita bisa pakai. Tidak perlu yang berbayar gitu ya Bapak Ibu ya. Sedangkan Bu Muflihah tadi yang terkait dengan model itu tadi Bapak Ibu. Sebenarnya kalau memang gini Bapak Ibu, saya sharing aja Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu di jurusan dulu waktu zamannya Pak Nuh itu tahun lupa saya rektornya, itu masing-masing jurusan itu punya e-learning, tapi banyak yang tidak punya e-learning. Ya jurusan ini Bapak Ibu, masing-masing jurusan punya platform beda-beda gitu. Terus zamannya Pak Nuh, e-learningnya dijadikan satu, pakai e-learning model ini tahun 2006 itu. Ini model ini sampai hari ini gratis Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu sebenarnya tidak terlalu mahal kalau misalnya prodi atau fakultas atau universitas punya server ya Pak, punya server ini sudah cukup bisa kita install di situ dipakai oleh semua dosen. Ya memang betul perlu pelatihan ini Bapak Ibu. Kalau misalnya di universitas terlalu besar, karena kalau universitas mungkin prosedurnya panjang, bisa dilakukan di fakultas. Kita pakai bersama begitu di fakultas. Jadi punya satu model, Bapak Ibu, punyanya fakultas yang bisa kita pakai seluruh dosen di fakultas itu. Bagaimana caranya? Tanya dosen ada yang ngerti tidak ini model itu kayak apa? Nah, kalau tidak ada, ya cari mahasiswa Pak, mahasiswa di informatika di fakultas ini kan ada ya Bu ya, informatika ya Bu ya. Di Winsa? Ada ya? Ada Pak, ada. Itu ada. Apa yang bisa install model gitu ya Bapak Ibu. Itu dalam sehari kok install model itu Bapak Ibu. Yang lama itu adalah melatih dosen Bapak Ibu. Ya, supaya bisa menggunakan model itu. Itu saja. Itu pun tidak lama. Kalau cuman dosen nanti pertama-tama sudah tidak usah desain yang macam-macam, pokoknya materi kuliahnya bisa diletakkan di situ, gitu aja sudah cukup. Dan kalau mahasiswa itu tidak perlu dikasih pelatihan, mahasiswa itu cepat Bapak Ibu. Ya, ini ngertinya itu cepat. Ya, dia bisa belajar dari YouTube, dia bisa belajar dari panduan. Nah, yang agak berat memang dosen. Mengapa? Karena dosen ini waktunya terbatas ini loh Bapak Ibu. Kalau untuk belajar yang gitu-gitu itu kan ya, yang penting itu kan danono ngono ae, cek cepet iso gitu. Kalau disuruh baca, disuruh susah dosen ini. Makanya dosen itu lebih cepat kalau ada yang memandu gini, kalau buka, kalau mau desain gini itu lebih cepat Bapak Ibu dosen. Jadi saya kira ini Bapak Ibu bisa dipersiapkan karena model ini sendiri sekali lagi ini gratis Bapak Ibu, tidak berbayar. Bisa di-download langsung diinstal di server. Ya Pak, servernya juga tidak perlu besar-besar Bapak Ibu. Ya sekarang pakai 1 tera itu ya Bapak Ibu sudah cukup untuk kalau berapa mata kuliahnya Bapak Ibu. Dosennya 180 ya. Nah itu sudah cukup. Ya dulu ITS itu dengan dosen 1000 mata kuliah 6.000 itu Bapak Ibu hanya 2 tera aja Bapak Ibu. 2 tera itu beli hard disk di High Tech Mall itu kan 2 tera cuma berapa puluh ribu itu. Nggak mahal. Ya. Jadi saya kira Bapak Ibu model ini nanti karena kementerian juga menggunakan model yang SPADA tadi Bapak Ibu. SPADA itu sistem pembelajaran dari Indonesia kayak itu tadi itu menggunakan model juga Bapak Ibu. Ya, dan ada hibahnya Bapak Ibu. Tapi sayang, apakah di Depak juga ada hibahnya ya? Kalau di BUT itu ada hibahnya Bapak Ibu. Dosen diberi hibah 100 juta untuk 2-3 mata kuliah Bapak Ibu di model itu. Kalau Depak heboh bukan hibah. Moga-moga nanti Depaknya juga niru di dikti gitu ya. Ada hibah untuk dosen karena kalau yang jelas heboh bukan Depak, bukan hibah. Menarik ini ada hibahnya ini.
Nggih. Mekaten nggih Mufliha, mungkin ada pertanyaan yang lain monggo Bu Mufliha. Nggih, terima kasih. Ini sudah menunjukkan pukul 11.50, Mbak. Nggih. Apakah ini sudah cukup atau masih ada pertanyaan? Nah, kelihatannya sudah cukup, nggih. Nggih. Kalau sudah cukup, mungkin Bapak Samsul mau menutup dulu? Ya, nggih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah acara kita lancar. Matur nuwun Pak Dekan atas kesempatannya, dan mohon maaf Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru besar apabila dalam penyampaian ini ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya merasa bahwasanya pertemuan hari ini adalah pertemuan yang sangat baik. Moga-moga kita bisa saling memberikan manfaat di dalam pertemuan ini, dan moga-moga nanti perkuliahan e-learning ini menjadi bagian yang tidak terpisah dari kegiatan kita di dalam proses pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Ibu, karena kita tidak bisa menghindari bahwasanya dalam perkembangan ke depan itu kita mesti harus mengimplementasi pembelajaran daring ini. Nah, baiknya buat kita adalah dengan pembelajaran daring ini masih banyak hal yang harus kita pelajari. Itu yang terbaiknya Bapak Ibu. Ya, kabar kurang baiknya mungkin akan menyita waktu banyak kita untuk belajar tentang daring ini, terutama menyiapkan materi-materi daring ini. Nah, moga-moga Bapak Ibu nanti Bapak Ibu punya waktu untuk mempelajari link-link yang sudah saya berikan, sehingga penjelasan saya di acara ini yang tidak terlalu detail bisa detail di YouTube itu tadi. Saya akhiri penyampaian materi saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Mufliha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Samsul Arifin MT selaku narasumber pada siang hari ini yang sangat memberikan banyak ilmu pada kita semua. Kemudian terima kasih kepada Bapak dan jajaran yang telah memfasilitasi kegiatan kita ini, kemudian kepada semua tim panitia, termasuk Pak Solehuddin yang banyak melakukan kontak dengan Pak narasumber, kemudian kepada Ibu guru besar dan Ibu Bapak guru dosen yang berpartisipasi pada kegiatan webinar pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kegiatan ini menjadi amal ibadah kita, dan juga semua bisa sharing lebih banyak kepada mahasiswa-mahasiswa kita, sehingga kita menjadi dosen yang menjalankan kewajiban sesuai dengan kewajibannya. Saya selaku moderator, apabila di dalam memandu kegiatan pada siang hari ini ada kesalahan dan keleganya, saya mohon maaf, dan saya juga akan berpesan ini pada panitia berikutnya, jangan lupa mungkin ada kegiatan lanjutan untuk menindaklanjuti kegiatan ini, mungkin pelatihan yang terhadap e-learning ini yang langsung. Tadi mungkin masih ada beberapa yang ingin mengusulkan ada kegiatan pelatihan ini, dan tidak lupa juga kita harus selalu kreatif dan inovatif dalam penggunaan media pembelajaran. Dan saya sekian, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul dan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Matur nuwun sangat. Tinggal Pak Salahuddin, praktek. Yang penting prakteknya itu yang penting. Langsung. Iya. Ada praktek. Iya. Jadi, ada praktek tapi Prof Hadi nggak pernah hadir gitu. Yo, dan nanti langsung tunjuk tangannya ini caranya gini. Pelakunya tangannya pelaku no. Bukan rahasia. Nanti saya duluan nggak iso. Ya. Yang kedua, saya ucapkan selamat ke Bapak Profesor Dr. Haji Masrukan. Ya.
Wah, ini amin, amin, amin. 3-4 bulan lagi Profesor dianya itu. Amin. Amin. Ya Allah, amin. 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 Allah. Iya, saya 5 bulan yang lalu sudah mimpi, wah bukan ini akan jadi orang saya gitu. Ternyata. Oke, terima kasih ya bisa. Saturungi bukan belum orang berarti. Saturungi durung orang. Iya. Masa kalah dengan saya yang tidak pernah kuliah kemana-mana. Beliaunya kan kuliah di Jogja, Jakarta, Surabaya. S3-nya 3 kali dia. Saya kasih di Surabaya. Oke, selamat. Sumbernya ganti lagi. Oke. Terima kasih Bobo. Ngomong Pak Sanuri kayaknya itu. Iya. Kayaknya mau presentasi. Enggak, saya tuh hanya gini. Jadi kita ini separuh manusia gitu loh. Bu Ila juga kayaknya mau ngomong ini, Bu Ila. Karena makan siang nih ya.